Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ratno Diah Susila Ningtyas dalam pembelajaran Filosofi Pendidikan PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan dari pendidikan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, baik dari sistem, cara pandang, dan tujuan dari pendidikan. Pendidikan sebelum kemerdekaan. Pendidikan masih terbatas dan didasarkan pada golongan atau berdasarkan kelas sosial atau keturunan, serta golongan kebangsaan yang berlaku. Peserta didik saat itu hanya memperoleh proses belajar menulis, membaca, dan menghitung. Sekolah hanya mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Pandangan Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Sistem Among. Sistem Among menjadi sistem pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal sebagai ing ngarsa sung tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan. Guru memahami secara utuh apa yang ia dapat bantu kepada peserta didik, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak. Guru diharap dapat memberikan kehendak, berswakarsa, dan berkreasi bersama peserta didik dengan membuka dialog dengan peserta didik, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Guru tidak hanya memberikan motivasi, tapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar peserta didik mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Sistem Among didasarkan oleh kodrat alam dan kemerdekaan. Kodrat alam sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi peserta didik. Sementara kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin dari peserta didik hingga dapat mencapai selamat dan bahagia. Seperti yang kita ketahui, di sini ada kata momong yang memiliki arti merawat penuh dengan ketulusan dan penuh kasih sayang, serta mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik disertai doa dan harapan. Ngemong, proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar peserta didik mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh sesuai kodratnya. Among, memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai suasana batinnya. Intinya, anak atau peserta didik harus dituntun untuk mengembangkan diri sesuai dengan kodrat dan potensinya, dengan kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaganya, serta doa dan harapan untuknya. Indonesia meluncurkan kurikulum merdeka sebagai langkah menuju perubahan besar dalam sistem pendidikan. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari, penguatan karakter, dan pengembangan keterampilan siswa. Kurikulum Merdeka belajar menjadi esensi, yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka, karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Refleksi dari materi ini, saya dapat memahami perkembangan pendidikan Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini.
Pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang diimplementasikan pada penerapan pendidikan membuat saya paham bahwa guru tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai saja. Namun, guru diharapkan menjadi teladan dalam membentuk karakter peserta didik. Guru dapat mendampingi dan membantu peserta didik dalam proses belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan, bakat, dan minat. Selain itu, dorongan dan semangat juga menjadi upaya guru untuk memicu peserta didik terus terfokus pada implementasi tujuan, pengetahuan, dan cita-cita mereka. Ketika saya menjadi guru, saya akan menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang merdeka, sesuai pandangan dari Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran tersebut berdasar kebutuhan peserta didik dan tantangan masa depan, sehingga peserta didik dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. Sekian dari saya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.